kenapa kita harus tetap ngaji kepada Gus Baha. Kenapa kita tetap harus terus-menerus ngaji kepada Gus Baha. Padahal banyak sekali ustaz kiai yang juga luar biasa alimnya, tapi kenapa kita harus tetap ngaji kepada Gus Baha. Berikut saya rangkumkan 6 alasan kenapa kita harus tetap ngaji kepada Gus Baha. Yang pertama, yaitu beliau Gus Baha ini benar-benar alim, benar-benar cerdas, dan benar-benar menguasai agama. Beliau juga hafal Al-Quran, hafal hadis, dan juga sanad-sanadnya. Dan juga beliau menjelaskan ayat maupun hadis dengan tafsir berbagai sumber, berbagai sanad, berbagai kitab, dan beliau menghafal semuanya. Nah, maka ini salah satu yang pertama kita kenapa tetap harus ngaji kepada Gus Baha. Yang kedua, beliau sanadnya jelas, mondoknya juga jelas, gurunya juga jelas, urutannya gurunya sampai Rasulullah juga jelas. Nah, kenapa? Karena biasanya kan ada kiai yang cuma ngaji, tapi ngaji sebatas ala kadung ya, ala kadung itu sewajarnya. Ngaji sewajarnya tanpa gurunya yang jelas, gurunya juga nggak jelas dan sebagainya. Nah, tentu sebagainya tidak urutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada saat ini, alhamdulillah, di negeri kita tercinta Indonesia ada beberapa ulama yang luar biasa, dan alhamdulillah mereka masih muda-muda seperti Syekhina Gus Baha. Kemudian ada juga Ustadz Abdus Somad, kemudian ada juga Ustadz Adi Hidayat, dan banyak lagi ulama-ulama yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami hanya ingin sedikit memberikan masukan kepada Akhinal Karim. Beliau mengatakan ada beberapa alasan, ada 6 alasan kenapa harus ngaji kepada Gus Baha. Kami sangat setuju dengan alasan-alasan tersebut. Namun alangkah baiknya kalau seandainya tidak menyerempet kepada ustadz-ustadz lain atau kepada kiai-kiai lain, terutama dalam poin yang kedua. Dia menjelaskan begitu jelas bahwasanya ngaji di sebagian ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang lain ya, yang sanadnya kurang jelaslah dan segala macamnya dibahas. Namun kendati pun memang adanya seperti itu, menurut kami harus ditahan pendapat-pendapat seperti itu, apalagi dipublikasikan, di-share. Itu hanya akan membuat kegaduhan. Syekhuna Habib Lutfi pun tidak suka hal seperti itu. Yang suka mengintervensi. Ketika dia suka kepada wiridan ini misalnya, kata beliau, kemudian dia mengkultuskan dan merendahkan wiridan-wiridan yang lain. Begitupun ketika suka kepada ulama satu, kemudian yang lain. Tapi untungnya beliau dalam poin terakhir ditutup dengan ya cukup bagus. Namun kedepannya ya kita sama-sama saling mengingatkan bahwa kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bebas ngaji kepada siapa saja, dan memang ngaji tidak cukup hanya di YouTube atau di nonton video saja. Kita harus punya guru khusus, apalagi yang membimbing kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi mohon maaf kepada Akhinal Karim kami yang memberikan alasan-alasan tertentu dengan alasan yang sangat vulgar, kemudian di-share di media sosial, mengatakan terutama di poin nomor 2, saya rasa antum harus lebih menjaga diri,
antum harus lebih bijak dalam memberikan statement, terutama jangan sampai membuat kebencian kepada yang lainnya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam bukan agama pengkultusan, ya. Dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan sampai ketika kita bermadhab Imam Syafi'i kemudian kita tidak boleh menjelekkan imam yang lain. Begitu pula ketika kita bermadhab Imam Hambali, kita tidak boleh. Guru kami mengatakan, yaitu Mbah I.I. Izzuddin bin Ahmad Zainuddin, beliau juga termasuk muridnya Mbah Maimun Jubair. Dia bilang kepada santri-santrinya, ketika ditanya orang bagaimana bagusan mana antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, maka dijawabnya seperti ini, Imam Syafi'i lebih bagus, dan yang lain pun bagus, tapi Imam Syafi'i lebih bagus. Kenapa demikian? Karena kita berada di situ. Dalam poin ini berarti tidak untuk mengintervensi yang lainnya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.